Shalom lovers of God, saya sangat bersuka cita dapat menjumpai kembali para lovers of God untuk kita bisa bersama-sama belajar akan firman-Nya. Nah, dalam seri renungan buah-buah dalam Alkitab, episode kali ini berjudul Belajar dari Buah Ara. Guys, dalam Alkitab kita akan banyak temukan kata ara, baik kata pohon ara maupun buah ara. Pohon ara dalam bahasa Latinnya disebut Ficus carica, bahasa Inggrisnya disebut fig tree dan sycamore tree. Bahasa Ibraninya adalah tinah dan bahasa Arabnya disebut tin. Nah guys, pohon ara umumnya tumbuh di daerah kering yang bersifat tropis dan subtropis. Kenapa? Karena pohon ara sangat butuh sinar matahari. Dia sangat membutuhkan sinar matahari untuk pertumbuhannya. Contohnya, banyak terdapat di negara Iran, Irak, Yordania, Syria, Palestina, Israel, dan sebagian Mesir. Pohon ara ini biasanya dipanen 2 kali dalam setahun, yaitu biasanya dalam bulan Juni dan Agustus. Uniknya, buah ara ini adalah buah ini dapat dimakan baik yang sudah matang maupun yang masih mentah. Pohon ara ada 2 jenis guys. Yang pertama yang disebut fig tree dan yang kedua disebut sycamore tree atau pohon ara hutan. Apa bedanya? Kalau fig tree itu memiliki batang yang lebih kecil tetapi buahnya lebih manis. Sedangkan sycamore tree batangnya lebih besar, pohonnya lebih tinggi, tetapi buahnya kurang manis guys. Buah ara itu memiliki manfaat. Yang pertama, rebusan daun ara itu berguna sebagai pereda nyeri, meningkatkan daya imun, menurunkan kadar gula darah. Yang kedua, buah ara memiliki kandungan antioksidan tinggi. Dan yang ketiga, buahnya yang matang bisa dimakan langsung. Dijadikan manisan, selai kue, atau campuran pembuatan kue. Lalu apa makna rohaninya bagi kita orang percaya? Guys, berikut beberapa makna rohani dari buah ara. Yang pertama, buah ara memiliki manfaat meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas tubuh melindungi tubuh dari serangan virus maupun bakteri patogen. Sadarkah kita bahwa Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa saling melindungi, saling mendorong ke arah hal-hal yang positif. Seperti buah ara mendorong imunitas tubuh meningkat, demikian pula kita sudah seharusnya mendorong orang lain untuk lebih maju. Bukan habit kita sebagai anak Tuhan untuk saling sikut, saling jegal, saling injak, saling menjatuhkan. Kenapa? Ibrani 10 ayat yang ke-24 mencatat, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Guys, Tuhan rindu dengan kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Maka kita dapat saling menguatkan sebagai anak-anak Tuhan. Ada satu tagline yang baik sekali untuk kita terapkan. Tagline-nya berbunyi, "We grow by we help others grow." Kita akan bisa bertumbuh ke arah Tuhan kalau kita membantu orang lain pun bertumbuh. Jadi kita selalu mendorong orang-orang ke arah yang positif. Tidak lagi saling jegal, saling injak, saling sikut, saling menjatuhkan. Yang kedua, makna rohani yang kedua, daun pohon ara digunakan untuk membuat cawat yang menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Dari mana kita tahu? Kejadian 3 ayat yang ke-7 berkata, maka terbukalah mata mereka, yaitu Adam dan Hawa. Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
Ayat di sini berkata bahwa Adam dan Hawa membuat cawat dari daun pohon ara. Renungkan ini guys, bukanlah habit kita sebagai anak Tuhan yang senang melihat orang lain berdosa dan kita mempertontonkannya ke khalayak publik. Jika kita tahu ada teman kita yang bersalah atau berdosa, maka sudah sepatutnya lah kita menasehatinya, mendoakannya. Kenapa demikian? Karena itulah sifat kasih. Allah adalah kasih dan kita adalah anak-anaknya, maka sudah sepantasnya itu menjadi habit kita. 1 Korintus 13 ayat yang ke-6 dan 7 berkata, ia tidak bersukacita. Ia tidak bersukacita. Siapa ia? Kasih. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia, yaitu kasih, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jika Allah yang adalah Bapa kita adalah kasih, dan kita adalah anak-anaknya, maka sudah sepantasnya kasih itu menjadi habit kita. Habit atau kebiasaan kita adalah jika kita tahu ada teman kita yang bersalah atau berdosa, maka kita menasehatinya, mendoakannya, bukan mempertontonkannya ke khalayak publik. Kita tidak mempertontonkan kepada publik, tetapi kita menyematkan tanda kutip daun pohon ara untuk menutupinya. Bukan untuk menutupi kesalahan, tetapi untuk menasehatinya, menegurnya, dan mendoakannya, membawanya dia kembali kepada jalan yang benar. Makna rohani yang ketiga guys, pohon ara digunakan Sakius untuk melihat dan bertemu Yesus. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan tahu ada kisah di mana Tuhan Yesus ketika memasuki kota Yeriko, terjadi kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus. Di Yeriko, di kota Yeriko ada seorang pemungut cukai yang bernama Sakius. Nah, Sakius ini bertubuh pendek. Karena tubuhnya pendek, maka Sakius naik pohon ara untuk melihat Yesus. Pohon ara di sini adalah jenisnya sycamore, pohon ara hutan. Dia tinggi-tinggi, batangnya besar-besar. Sakius naik pohon ara untuk melihat Yesus. Kelanjutan kisahnya dapat kita baca dalam Lukas 19 ayat yang keempat dan yang kelima. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Karena Sakius naik pohon ara, maka Sakius diselamatkan jiwanya. Apa makna rohaninya bagi kita? Dalam hidup kita, apakah kita sudah membantu orang lain untuk kenal dan terima Tuhan Yesus? Ataukah kita justru menghalang-halanginya? Kalau hidup kita menjadi batu sandungan, artinya kita sedang menghalang-halangi orang lain untuk bertemu Tuhan Yesus. Biarlah selama kita hidup, kita boleh membawa banyak jiwa untuk ketemu Yesus dan diselamatkan, dipulihkan hidupnya. Itu seperti pohon ara yang dinaiki oleh Sakius, sehingga Sakius boleh bisa bertemu dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Renungkan ini guys, renungkan ini. So guys, semoga kita mendapat banyak pelajaran dari buah dan pohon ara ini. Hidup kita dapat melakukan kehendaknya pada zaman now. Nah guys, episode berikutnya kita masih membahas seri renungan buah-buah dalam Alkitab. So don't miss it. Tetap tune di channel ini untuk kita sama-sama belajar dari firman-Nya. See you next episode guys. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Dan ini manaku.